Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, diberikan kekuatan iman, diberikan rezeki yang berkah, sehingga kita dapat berinfak bersedekah untuk sesama dan khususnya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga disampaikan Al-Fatihah kepada keluarga kita yang baik yang masih hidup, dan pada orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan lapang kuburnya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita, Bapak Haji Muhammad Basri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradakum as-shalawatil khamsah. Dzaka ma'lum sholatuhu salamuhu ala nabi wa alihil kirami wal ashabi amma ba'du. Hadratul kiram wal ulama il aisyah, para asatid tokoh masyarakat, para hujjaj yang saya anggap sebagai guru dan orang tua kami, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ustaz Haji Nasir kami hormati, dan Ketua DKM beserta staf kepengurusan kami hormati pula, pengurus Masjid Baitul Mawadah, dan khusus Bapak Haji Sultan Nasir, bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah subuh ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim. Insyaallah kita akan melanjutkan sampai isya. Kita niatkan duduk kita niat iktikaf dan taklim sampai isya, karena akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin. Sholawat beserta iringan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, bil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, mari kita pada pagi ini taklim. Sebelum kita taklim, kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bersama Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa kita dapat bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bila
hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Syuhadailahum al-Fatihah. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, pagi ini kami akan membahas tentang keutamaan azan dan keutamaan berjalan ke masjid. Ini sebagian besar kita sudah tahu, azan sudah tahu berangkat ke masjid, tapi ada yang belum bisa mengetahui. Ada yang sudah banyak mengetahui, cuma banyak mengetahui aja, tapi belum bisa mengaplikasikan apa itu azan. Baik, kita baca hadisnya bareng-bareng. Mudah-mudahan kita juga dapat pahalanya ketika kita membaca hadis bersama-sama seperti membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamu an-nasu ma fil nidai was-soffi al-awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, termasuk hadis-hadis yang sahih, yang hasan, ya. Keutamaan mengumandangkan azan. Lau ya'lamu an-nasu, seandainya manusia ya'lamu mengetahui, ngerti, ma pahala, fil nidai yang terdapat pada azan yang dikumandangkan, wasofil awwali, dan mengetahui pahala besarnya sof awal, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, nggak bisa mendapatkan di sof yang awal, illa ayyastahimu, kecuali harus mengikuti undian. Ini ketua DKM-nya itu ngasih undian. Siapa yang di sof awal itu yang paling bagus. Dan ada undian tadi itu, ternyata memang kalau kena undian itu kan orang pada milih, terfokusnya milih hadiah yang besar, bener gak? Ada hadiah mobil, motor, kulkas. Bapak-bapak, ibu-ibu milih undian yang mana? Nah, yang jawab satu kayaknya nggak masuk akal. Ada undian. Undian itu terpapar di apa? Di papan. Yang di sepanduk tapi apa itu? Undian, hasil apa undian? Hadiah besar. Hadiah besar itu apa, sayembarinya apa? Nah, ada mobil, ada motor, ada kulkas. Ibu-ibu, bapak-bapak milih mana? Ibu kulkas ibu. Lastahamu alaihi, niscaya mereka akan mengikuti undian itu. Kita rubah undian tadi. Apabila orang tahu pahala suara adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin dan mengetahui pahala sof awal. Ini sof awal, ada duit 10 juta Pak di depan Pak, hadiah bagi orang yang di sof awal. Sof kedua
5 juta. Sop ketiga 1 juta. Sop keempat 500.000. Sop kelima 100.000. Sop keenam goceng. Ini kalau kamu ada duit yang wujud kayak gini, kira-kira orang-orang yang elok itu mau pilih sop yang mana nih? Pan, berebut. Ikut-ikutan boleh. Ini kalau ngerti, lau ya'lamun nas, kalau manusia ngerti pahala adzan dan pahala apa yang ada di sop awal, niscaya mereka tuh berdesak-desakan. Bahkan mohon maaf dalam hadis yang lain diceritakan, orang yang lumpuh pun akan merangkak demi menuju di sop awal. Ini kalau tahu pahala yang Allah berikan. Tapi kan karena memang kita kan nggak tahu besarnya pahala yang ada di adzan dan di sop awal. Dirahasiakan oleh Allah sama seperti rahasianya dosa. Apabila umpamanya balikan lagi ada orang maksiat, dosanya itu kelihatan. Kelihatan, pokoknya dosanya itu kelihatan. Oh, kalau sakit kayak gini berarti dia pernah melakukan kayak gini gitu. Oh, kalau korupsi dosanya diperlihatkan kayak gini. Kira-kira kalau memang dosa itu diperlihatkan, kira-kira orang mau nggak maksiat? Ogah. Hah? Ogah. Ini rahasia dosa dan pahala itu adalah masuk dalam kategori keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa setiap manusia punya iman dan iman itu digunakan untuk senantiasa melakukan kebaikan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ketemu orang ada imannya pasti ada imannya itu connect untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ayo ini ada dasarnya. Kalau memang dasarnya kita baca bareng-bareng pakai sholawat sholawat ya, biar kita dapat pahala sholawat. 1 kali baca sholawat 10 rahmat Allah turunkan kepada kita, 10 kasih sayang Allah turunkan kepada kita semuanya. Sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Andai manusia tahu pahala adzan, tak bisa dapat selain ikut undian, maka mereka akan ikut undian, sebab begitu besar pahala adzan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Adzan merupakan syiar agama Islam dan sebagian dari sunnah. Jadi kalau adzan itu mendapatkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus orang yang muadzin, orang yang sering adzan
itu pada hari kiamat berada di tempat yang sangat mulia. Ini berarti yang sering azan ini. Yang sering azan dia bukan merbotanya, lomba-lomba itu. Tempatnya sangat mulia. Itu kalau rumah kita kondangan, Pak, ada tempat biasa, ada tempat VIP. Kan suka kayak gitu ya. Itu orang adzan tuh kayak gitu, yang nggak pernah adzan tempat biasa mah. Tapi yang suara yang adzan itu ditempatkan di ruang VIP. Ini khusus bagi yang laki-laki, karena yang perempuan kan haram adzan, tidak boleh. Hanya boleh komat aja. Kenapa memang kok perempuan nggak boleh adzan? Karena suaranya adalah aurat. Ya, tidak boleh adzan. Perempuan hanya boleh komat, itu pun nggak boleh pakai speaker. Komatnya artinya disunahkan ketika mau sholat berjamaah. Tapi kalau laki-laki ketika mau sholat kumandangkan adzan. Orang yang adzan tadi pada hari kiamat berada di tempat yang sangat mulia, karena muadzin mengajak kepada sholat dan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi seorang muadzin itu mengajak orang untuk melaksanakan sholat, mengundang. Pahala orang yang sholat di masjid Allah berikan kepada orang yang adzan tadi, tanpa mengurangi seorang muadzin, tanpa mengurangi orang yang sholat tadi di masjid. Artinya apa? Ada pahala lain yang Allah berikan kepada orang yang adzan. Subhanallah. Al-muadzinu aqwan nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, orang yang mengumandangkan adzan, adalah orang-orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ini paling panjang lehernya berarti itu bukan biasa panjang lehernya kayak kontak, bukan. Suaranya itu bagus. Suaranya bagus. Napasnya panjang. Coba kalau hayya 'alas shalah itu harus panjang itu. Ada yang napasnya panjang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Jadi kurang menarik. Suaranya bagus dipanjangkan. Hayya 'alas shalah. Itu nanti suaranya akan dipanjangkan oleh Allah, dan seluruh orang yang ada di alam dunia, seluruh orang di padang mahsyar itu mendengar suara orang yang adzannya bagus. Siapa yang adzan nanti itu pada hari kiamat? Yaitu Nabi Daud alaihissalam. Wa mismaruhu. Suaranya Nabi Daud itu masya Allah, lembut kita dengarkan. Jangankan manusia, burung aja. Kalau ada salah suara Nabi Adam itu membaca kitab Zabur itu, saking merdunya itu berhenti dulu dengerin. Daun yang lagi jatuh, dengar suara Nabi Daud alaihissalam membaca surat kitab membaca kitab Zabur, berhenti itu daun. Belum sampai ke bumi, berhenti. Keistimewaan suaranya Nabi Daud. Makanya santri-santri yang ada di pondok pesantren itu kalau pengen suaranya bagus-bagus itu pada puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari enggak. Satu hari puasa, satu hari enggak. Berapa tahun itu? 1 tahun. Karena puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa Daud. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Lebih utama-utamanya puasa setelah bulan suci Ramadan, saum Daud, yaitu puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ini kalau 1 hari puasa, 1 hari enggak, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Kalau cocok hebat itu. Kenapa emang? Kan kita itu dimakan kan disuruh teratur gitu ya. Lah hari ini jam 7 makan nasi uduk, besok berhenti gitu. Besoknya lagi makan lagi. Itu kalau memang kita itu nggak kuat-kuat bener, itu hancur tuh badannya. Tapi yang jelas tidak ada orang yang hancur badannya ketika dia melakukan puasa. Teman-teman saya itu di pondok pesantren itu
masih banyak gitu yang pada puasa Daud. Ada yang puasa tiap hari, ada yang puasa Daud 1 hari puasa 1 hari enggak. Itu afdhul siyam ba'da Ramadan. Lebih utama-utamanya puasa setelah bulan suci Ramadan adalah shaum Daud, yaitu puasa Daud. 1 hari puasa 1 hari enggak. Apa manfaat puasa Daud? Gitu. Manfaatnya, manfaat itu kecerdasan otak. Kecerdasan otak. Yang kedua, kesehatan badan terjaga. Artinya apa? Penyakit pada minggir. Penyakit pada minggir. Dan dikaruniai oleh Allah suara yang bagus. Nah, santri-santri yang belajar kemudian pada riyadhah puasa Daud itu pulang dari pondok pesantrennya suaranya nggak ece-ece. Artinya ada yang ditirakati. Itu apa? Suara itu bagus-bagus. Nah, ini orang adzan itu akan dipanjangkan lehernya, artinya itu akan dipanjangkan suaranya dan mengumandangkan adzan, dan tempatnya semuanya itu adalah di tempat VIP, tempat yang sangat mulia itu bagi orang yang adzan. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, ayo dasarnya kita pakai sholli wa sallim lagi biar dapat apa? Pahala sholawat, dapat rahmat 10 kasih sayang yang Allah turunkan kepada kita pada hari ini. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ing kiamat muadzin panggone mulya lan gulune paling tone menungso di kiamat muadzin tempatnya mulia, muadzin orang paling panjang lehernya. Sholli iman ala Ahmad. Sholli wa sallim Adzan pahalanya sangat besar karena memanggil muslim untuk melakukan sholat. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnu wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang mendengar suara orang yang adzan, baik itu jin atau manusia atau sesuatu yang lain, pasti akan menjadi saksi baginya nanti pada hari kiamat. Jadi ada orang suara adzan kita dengerin, musik matiin dulu. Apa suara apa? Matiin dulu semuanya. Kita dengerin suara adzan. Karena kita walaupun tidak adzan, kita nanti akan menjadi saksi. Seenggaknya kalau menjadi saksi, jauh nggak sama orang adzan di surganya Allah. Di tempatnya orang yang muadzin itu di tempat VIP, kemudian yang menjadi saksi itu kira-kira jauh apa dekat? Orang kalau memang jadi wali saksi atau saksi wali nikah, saksi nikah, ini orangnya pengantinnya di sini nih, saksinya ada nggak di Gunung-Gede? Ada nggak? Nggak ada ya? Iya. Ini ketika seorang muadzin itu dimasukkan ke dalam surganya Allah di tempat yang VIP, orang yang sering mendengarkan suara adzan tadi, kenapa kau mendengarkan? Karena mungkin nggak ada mental untuk megang mic. Untuk adzan itu, kalau nggak terbiasa megang mic bisa bergetar ini loh Pak.
Bener itu. Orang dulu saya itu pertama kali belajar adzan itu megang mic kayak gini. Mic-nya kagak dipegang, ada itunya, ada apa? Ada cagaknya, sarungnya gemeter. Iya, gemeter. Udah deg-deg aja, udah dah. Kalau ngomong kayak gitu, gak usah adzan deh, mendengarkan adzan. Orang yang mendengarkan adzan akan menjadi saksi orang yang adzan tadi. Orang yang adzan masuk VIP, kemudian yang mendengarkan itu akan dekat dengan tempat VIP tadi, walaupun nggak masuk, ini sangat besar pahalanya. Ini kalau teman kita jadi muadzin luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak laki-laki bisa adzan, seneng nggak? Seneng nggak? Anak gua tuh adzan tuh, gitu, udah bisa tuh. Maka latihlah anak-anak kita di rumah kita, ada suruh adzan, ayo nak adzan. Kadang-kadang karaokean pada bisa, ini adzan kagak bisa, ini benar repot. Ini khususnya ibu-ibu yang punya anak laki-laki, dorong untuk apa? Belajar adzan. Ini anak-anak yang ngaji di sini itu, alhamdulillah itu dicoba mentalnya satu-satu. Ada nanti ada muhadharah suruh megang mic maju gitu, latih mental. Yang laki-laki disuruh adzan supaya apa? Bisa adzan. Kalau nggak dilatih dari kecil, tahu-tahu udah tua suruh adzan, nggak bakal bisa. Suaranya udah banyak apanya? Udah banyak apanya Pak? Apalagi ngopi sama merokok, mantap. Itu yang kalahnya tuh di sini tuh. Isinya apa tuh? Dahak-dahak tuh. Hayya sholat, suaranya tuh bablas gitu. Suaranya putus-putus gitu. Ada orang, saya di Bekasi, saya lagi isi pengajian di sana, ada orang subuh. Nah setiap saya di sana itu ngisi pengajian subuhnya itu saya dengerin orang adzan itu. Adzannya terputus-putus Pak. Saking suara napasnya nggak ini. Apa itu hukumnya boleh? Boleh gitu. Cuman kan didengerin kagak enak. Hayya 'alas shalah, ha sampai 3 kali napas itu. Dan yang adzan itu orang mulut tuh. Kayaknya nggak ada orang yang lain, nggak ada orang lain gitu. Adzannya hukumnya sah, boleh aja. Tapi yang dengerin kayaknya pegel. Kenapa emang? Lah kalau diputus-putus kayak gak ada orang lain aja gitu. Saya napas nggak kuat. Sempet saya itu mau menawarkan diri di masjid yang di situ. Saya mau menawarkan diri. Mohon maaf, saya bukan ambisi. Tadi itu bapak adzan itu napasnya terputus-putus sampai 3 kali gitu. Itu pas lagi mau adzan juga gitu. Saya itu menawarkan diri, bukan ambisi, bukan. Boleh nanti saya adzan yang kedua. Pas begitu saya adzan kedua, pas sholat Jumat selesai, saya ditawarin, Pak, mau nggak jadi muadzin tetap di sini? Mantap. Jadi muadzin tetap di sono, balik ke sininya kapan? Orang 5 waktu di sono itu. Mohon maaf, saya cuma nanya sembantu doang. Kalau masih ada di sini saya siap lah itu muadzin. Belakangan tahu-tahu ketika saya disuruh ceramah tentang halal bihalal di situ, orang yang muadzin datang. Loh, ternyata dia penceramah juga dia. Wah, saya nawarin terlalu kecil derajatnya, suruh muadzin. Itu ceramah gitu. Para jemaah sekalian yang Allah cintai. Jadi adzan itu sangat pahalanya itu sangat besar sampai Allah menjanjikan tempatnya adalah di surga Allah, tempat VIP. Dan orang yang adzan Allah berikan pahala. Orang yang sholat datang melaksanakan sholat itu pahalanya orang yang adzan semuanya tanpa mengurangi orang yang sholat. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, idza nudiya bis-sholati adbara syaitan. Ini yang paling penting. Apabila suara adzan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, adbara, maka setan itu kentut sebesar-besarnya. Adbaru syaitan, maka setan mengeluarkan kentut sebesar-besarnya.
Tujuannya apa? Walau gurutun hatta yasma'al mu'adzan hatta yasma' ta'dina. Supaya setan itu enggak dengar suara adzan. Meleleh Pak, setan kalau itu menjual sebenarnya suara adzan. Lalu baca bismillah. Ma min abdin yaqulu bi bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaiton kama yadhkuru su'alan. Tidaklah seorang hamba Allah yang senantiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mau kemana-mana baca bismillah, maka para wali-wali Allah itu tidak akan bergerak dari tempat duduknya kecuali membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, mau berdiri, mau jalan tidak lepas dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu bisa jadi walinya Allah karena istiqomah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mamin abdin yaqulu bi bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaiton kama yadubur su'alan nar. Kecuali setan itu akan meleleh sebagaimana melelehnya timah dibakar oleh api. Masya Allah, saking panasnya Pak. Saking panasnya timah dibakar oleh api itu meleleh gitu. Itu sama seperti suara bismillah atau suara adzan dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka setan itu akan meleleh seperti melelehnya timah dibakar oleh api. Makanya dia apa? Pinter dia. Ketika dengar suara adzan dia kentut sebesar-besarnya. Supaya apa? Hatta la yasma'a ta'dina, supaya setan tidak mendengar suara adzan. Yang kedua, kenapa setan itu kentutnya kenceng banget? Itu buat nutupin orang-orang yang nggak mau ke masjid. Yang mau ke masjid itu udah terbiasa mau dengar suara adzan, nggak suara adzan tetap datang ke masjid. Tapi bagi orang yang nggak pernah ke masjid, itu kena kentutnya setan, budak gitu Pak. Budak, dengar suara adzan itu budak. Udah nggak pernah ke masjid, suara masjid speakernya nggak kedengeran. Wah, ini setan kentut dan kentutnya itu nutupin kuping-kuping orang yang nggak mau masuk ke masjid. Wah, bilang dalik bagi yang nggak dengar suara adzan kalau sudah terbiasa, oh iya jam sekian saya harus ke masjid. Seperti itu. Nggak nunggu adzan dulu. Mau adzan nggak adzan tetap kalau cuma waktunya sholat dia datang ke masjid. Dia nggak nungguin gitu. Para jemaah sekalian yang Allah cintai. Fa idza qudiyatun nida aqbala hatta idza tubiya bil salat adbar hatta idza qudiyatun taswiba aqbala hatta yaqtiru bainal mar. Apabila terdengar seruan adzan untuk sholat, maka larilah setan dan ia mengeraskan kentutnya sehingga ia tidak terdengar adzan itu. Bila adzan itu telah diselesaikan, maka setan datang lagi. Bila terdengar iqamah, setan itu lari sampai selesai dan mengeluarkan kentut yang sangat besar. Bila iqamah telah selesai, setan datang lagi dan mengacu orang-orang yang sholat di mana ia berkata. Ini orang-orang kalau berhasil nih, orang-orang masuk ke masjid digoda oleh setan. Apa dibisiki? Ingatlah ini dan ingatlah itu yang sebelumnya tidak teringat sehingga orang tidak tahu berada pada rakaat keberapa atau berapa sholat yang telah dilakukan. Jadi ketika sholat itu, umpamanya sholatnya sholat sendirian nih. Allahu Akbar. Yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Nyari kunci motor ketemunya di rakaat yang kedua. Allahu Akbar, kunci motor di mana? Bila rakaat kedua, ya Allah di bawah baju. Ingat, itu dikacaukan oleh setan. Kalau memang tidak pikirannya, dia jumlah rakaatnya digoda oleh setan lagi. Itu pikirnya dibawa kemana-mana. Dia sehingga mengatakan, saya ini sholat sudah punya rakaat keberapa ini gitu. Ya jangankan makmum atau sholat sendiri. Kadang-kadang saya sendiri aja itu baru ketiga udah tahiyat akhir gitu. Untung ada makmum, subhanallah. Jadi kalau laki-laki kenceng ucapin subhanallah. Tapi kalau perempuan jangan ikut-ikut subhanallah.
Perempuan itu cara mengingatkan imam, kalau imam itu berdiri atau duduk sebelum waktunya, maka jangan ucapkan subhanallah bagi perempuan, tapi tepuk tangan kayak gini. Gitu. Nggak denger itu gitu. Nanti imam supaya apa, untuk memberitahu, tepuknya kayak tepuk pramuka. Repot, gitu. Ada aturannya. Ini yang ditempelin. Gitu. Oh, berarti imamnya kurang atau apa itu. Tapi bagi laki-laki untuk mengingatkan, oh kurang 1 rakaat, ucapkan subhanallah. Wih, lupa wih. Imamnya kurang 1 rakaat di belakang, kurang 1 rakaat, mantap. Di pinggirnya Pak Zul bilang, Pak Zul, sholat tuh ngomong. 2 udah batal tuh. Di pinggirnya Pak Zul juga bilang juga, sholat itu nggak boleh ngomong, gitu. Nah, di pinggirnya lagi bilang tuh, untung saya sholat diem baik, gitu. Batal semuanya, gitu ya. Jadi ada tata caranya. Ada tata caranya kita itu menegur imam ketika kita kurang rakaat. Jadi itu kita digoda akal pikiran kita supaya tidak khusyuk. Ini mau sholat duhur niatnya sholat maghrib. Ada yang kayak gitu. Sholli fardhul maghrib. Ngomong duhur baru tidur, baru bangun tidur siang gitu. Duhur jam 11 tidur, bangun tidur. Dia sholat makmum tuh sholli fardhul maghrib. Ingatnya udah maghrib gitu. Padahal bangun tidur. Atau lihat sholat subuh, padahal itu sholat duhur. Itu dikacaukan oleh setan. Makanya ketika kita mau sholat, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas, supaya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, hati kita itu tidak digoda oleh setan. Para alim ulama itu istiqomah banget itu, kalau teman lu sholat itu baca dulu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi itu sebelum sholat. Minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, jauhkan dari godaan setan yang tertutup. Setan itu tidak kelihatan, Pak, tapi bisa masuk ke akal pikiran kita. Itu tadi ketika ada suara azan, dia kabur untuk sebesar-besarnya. Dan nanti datang lagi. Ada suara qomat, dia kentut sebesar-besarnya. Dia nanti qomatnya selesai, datang lagi sehingga mengkacaukan orang yang sholat. Ini repot itu. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, kemudian kita yang mendengarkan suara adzan, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Ketika kita mendengarkan suara adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka kita disunahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali di lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa itu jawabannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita harus mengikuti, Pak? Supaya kita juga tergolong orang yang adzan juga. Tadi itu orang adzan yang mendengarkan karena memang kita tidak bisa mengucapkan suara muadzin, yang tidak bisa mengikuti, hanya mendengarkan. Mendengarkan itu juga akan menjadi saksi orang yang adzan. Tapi yang mengikuti bagaimana? Yang mengikuti dan menjawab sama-sama pahalanya seperti orang yang adzan. Coba ya, saya adzan nih. Allahu Akbar. Jawab iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu mengikuti.
Kenapa bagi seorang yang mendengarkan, kenapa bagi orang yang mengikuti tidak mengucapkan hayya sholah hayya falah, kok melainkan kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Hayya 'alas sholah, ayo menuju sholat. Hayya 'alas sholah, ayo menuju sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Kemana tuh? Ke masjid. Kenapa jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Kenapa? Karena orang yang sholat tadi itu sangat berat, Pak. Orang melakukan sholat itu berat banget. Maka ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, jawabnya la haula. Tidak ada. Nih kalau membahas sejauhnya kemarin sudah saya sampaikan la haula. Orang ono doyo sumingkir soko maksiat iku maujud. Artinya apa? Tidak ada kekuatan untuk menyingkir dari kemaksiatan. Itu artinya la haula. Wala quwata, ora ono doyo kekuatan nglakoni ibadah iku maujud. Artinya apa? Tidak ada kekuatan sedikit pun untuk melaksanakan sholat illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.